Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang medan magnet. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Yang kedua, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Sebagai indikator esensialnya, yang pertama, menganalisis segala kemagnetan karena pengaruh arus listrik dan penerapannya pada berbagai produk teknologi. Yang kedua, menganalisis gaya magnet karena pengaruh arus listrik dan medan magnet, penerapannya pada berbagai produk teknologi. Yang ketiga, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda yang menimbulkan gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang disebut spektrum magnet. Garis gaya magnet adalah garis khayal yang merupakan lintasan kutub utara magnet kecil apabila dapat bergerak dengan bebas. Perhatikan gambar A. Partikel-partikel besi yang berada di medan magnet. Dan perhatikan gambar B. Garis-garis gaya magnet pada magnet batang. Di dalam magnet, arah medan magnet itu dari kutub selatan ke kutub utara. Sedangkan di luar magnet, arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Selanjutnya, medan magnet di sekitar arus listrik. Pengamatan pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851, seorang ilmuwan kebangsaan Denmark. Ørsted melakukan percobaan seperti berikut. Perhatikan gambar A. Kawat tidak dialiri arus listrik. Kemudian gambar B. Arus listrik mengalir dari kutub selatan ke kutub utara. Kemudian gambar C. Arus listrik mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Dari percobaan tersebut, bahwa jarum
hanya dapat saat kawat pengantar dialiri arus listrik, bahwa jarum menyimpang hanya pada saat kawat pengantar dialiri arus listrik. Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Arah penyimpangan kutub utara magnet jarum pada percobaan Oersted dapat ditentukan dengan kaidah atau aturan tangan kanan ampere yang dinyatakan sebagai berikut. Ibu jari itu sama dengan arah arus listrik atau I. Sedangkan arah lipatan jari sama dengan garis gaya magnet. Ini garis gaya magnet atau B. Induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dari persamaan-persamaan yang diturunkan hukum Biot-Savart. Yang pertama, induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Misalkan titik P sejauh A dari kuat arus listrik I. Nah, kita lihat gambar di samping, itu menunjukkan arah induksi magnetik di titik P. Arah induksi magnetiknya ini. Dalam hal ini berlaku persamaan bahwa induksi magnetik di titik P sama dengan atau P ya, sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Saya ulang lagi, BP sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A, di mana BP adalah induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik dalam satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla. I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, A sama dengan jarak titik terhadap arus dalam satuan meter, mu 0 sama dengan 4pi kali 10⁻7 Weber per ampere kali meter. Yang kedua, induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Misalkan arus listrik mengalir, arus listrik melingkar titik O sebagai titik O pada pusat lingkaran. Nih. Sedangkan arah medan magnetiknya adalah gambar B, yaitu arah garis-garis medan magnet di sekitar arus melingkar. Ini arah medan magnetnya. Yang ini ke sini. Ini sini. Nih. Ya. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan bahwa B sama dengan mu 0 kali I per 2A. Apabila kawat terdiri dari N lilitan, maka B atau induksi magnetik sama dengan mu 0 kali I kali N besar per 2 kali A, di mana B sama dengan induksi magnet pada pusat lingkaran dalam satuan Tesla atau T besar, I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, N sama dengan banyak lilitan, A sama dengan jari-jari lingkaran dalam meter.
Yang ketiga, induksi magnetik dalam solenoida. Perhatikan gambar ini. Ini adalah solenoida. Dalam hal ini berlaku bersamaan. Yang pertama, induksi magnetik di tengah atau di pusat solenoida. B sama dengan mu 0 kali I kali N kecil. Dengan N kecil sama dengan N besar per L. Yang kedua, induksi magnetik di ujung solenoida, ya di sini. B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2. Keterangan B sama dengan induksi magnetik pada solenoida dalam satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla. I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere. N kecil sama dengan jumlah lilitan tiap satuan panjang solenoida dalam satuan lilitan per meter. L panjang kawat dalam satuan meter. Mu 0 12,56 kali 10⁻7 Weber per ampere meter atau mu 0 sama dengan 4pi kali 10⁻7 Weber per ampere kali meter. Yang keempat, induksi magnetik di dalam toroida. Ini toroida itu lingkaran kemudian dililitkan oleh lilitan. Lihat ini. Jadi yang A itu adalah toroida, sedangkan yang B adalah skema sederhana toroida. Dalam hal ini berlaku bersamaan bahwa induksi magnetik di toroida atau B sama dengan mu 0 kali I kali N besar per L atau B sama dengan mu 0 kali I kali N besar per 2πr, di mana B sama dengan induksi magnet di pusat toroida dalam satuan Weber per meter kuadrat. N besar sama dengan jumlah lilitan. L sama dengan keliling toroida dalam bentuk lingkaran sama dengan 2πr. R sama dengan jari-jari efektif. Contoh soal. Perhatikan gambar. Dua kawat lurus panjang berarus listrik sejajar dengan jarak 15 cm. Kuat arus searah dengan besar IA sama dengan 10 ampere dan IB sama dengan 15 ampere. Pertanyaannya, tentukan induksi magnet di suatu titik C yang berada di antara kedua kawat berjarak 5 cm. 5 cm dari kawat IA. Jadi dari sini ini cm. Penyelesaiannya diketahui IA-nya 10 ampere, IB-nya 15 ampere, jarak ke jarak titik C ke kawat A atau A kecil A besar 5 cm berubah ke meter sama dengan 5 kali 10⁻². meter. Kemudian AB jarak dari
titik C ke kawat B 10 cm, dirubah ke meter menjadi 10 kali 10⁻² meter. Letak C ini dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Kita gunakan sesuai kaidah tangan kanan, arah induksi magnetiknya berlawanan arah induksi. Jadi untuk yang menimbulkan kawat A, maka arah medah magnetnya adalah masuk. Ya, ini adalah BA, sedangkan arah medah magnet yang ditimbulkan oleh kawat B itu arahnya dot keluar. Sehingga karena medan magnet ini besaran vektor, maka untuk mencari induksi magnetik di titik C, kita gunakan persamaan bahwa BC sama dengan BA min BB. BC sama dengan mu0 kali IA per 2pi kali A dikurangi mu0 kali I kali mu0 kali IB dibagi 2pi AB. BC sama dengan, kita masukkan mu0-nya 4pi kali 10⁻7 kali 10 per 2pi kali 5 kali 10⁻², dikurangi 4pi kali 10⁻7 kali 15 per 2pi kali 10 kali 10⁻². BC sama dengan 10⁻⁵ Weber per meter kuadrat, atau BC sama dengan 10⁻⁵ Tesla atau T besar. Jadi induksi magnetik di titik C itu besarnya adalah 10⁻⁵ Tesla. Contoh yang kedua, kawat melingkar terdiri dari 50 lilitan dialiri arus sebesar 5 ampere, jari-jari lingkaran 15 cm. Tentukan besar induksi magnet di pusat lingkaran tersebut. Penyelesaiannya diketahui I-nya sama dengan 5 ampere, N besar sama dengan 50, A-nya sama dengan 15 cm, sama dengan 15 kali 10⁻² meter. Induksi magnet di pusat lingkaran memenuhi persamaan bahwa BB sama dengan mu0 kali I kali N per 2A. BB sama dengan 4pi kali 10⁻7 kali 5 kali 50 per 2 kali 15 kali 10⁻². BB sama dengan 3,3pi kali 10⁻⁴ Weber per meter kuadrat. Jadi besar induksi magnetik di pusat lingkaran adalah 3,3pi kali 10⁻⁴ Weber per meter kuadrat. Atau bisa ditulis bahwa induksi magnetik di pusat lingkaran adalah 3,3pi kali 10⁻⁴ Tesla, T besar. Contoh yang ketiga, sebuah solenoida jari-jarinya 2 mm dan panjangnya 50 cm, memiliki 400 lilitan. Jika dialiri arus 2 ampere, maka tentukan induksi magnet di titik tengah suatu solenoida. Penyelesaiannya
diketahui panjang solenoida 50 cm, dirubah ke meter sama dengan 0,5 meter. Jumlah lilitan atau N sama dengan 400, sedangkan arus yang mengalir atau I sama dengan 2 ampere. Induksi magnet di titik tengah suatu solenoida kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N kecil. B sama dengan 4pi kali 1/7 kali 2 dikalikan 400 per 0,5. B sama dengan 6,4 pi kali 10⁴ Weber per meter kuadrat. Jadi induksi magnetik di titik tengah atau di pusat suatu solenoida itu sebesar 6,4 pi kali 10⁴ Weber per meter kuadrat, atau induksi magnetik di titik tengah atau di pusat suatu solenoida sama dengan 6,4 pi kali 10⁴ Tesla atau T besar. Berikutnya contoh soal yang keempat. Sebuah toroida terdiri atas 200 lilitan. Besar induksi magnetik di pusat toroida adalah 2 kali 10⁵ Tesla. Tentukanlah besar arus yang dialiri pada toroida jika jari toroida 25 cm. Diketahui N sama dengan 200 lilitan, B sama dengan 2 kali 10⁵ Tesla, R sama dengan 25 cm, sama dengan 25 kali 10⁵ meter. Ditanyakan arus yang mengalir di toroida. Pembahasannya kita gunakan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N besar per 2 pi R. Selanjutnya kita cari kuat arus yang mengalir. I sama dengan B kali 2 kali pi kali R dibagi mu0 kali N. I sama dengan 2 kali 10⁵ kali 2 pi kalikan 25 kali 10⁵ dibagi 4 pi kali 10⁵7 kali 200. I sama dengan 0,125 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir dalam toroida itu adalah sebesar 0,125 ampere. 0,125 ampere. Demikianlah pembahasan medan magnet. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nanti bisa mengerjakan soal latihan pengembangan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.